Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan pentingnya pencegahan penyebaran COVID-19 dan patuh pada protokol kesehatan, operasi masker terus dilaksanakan di wilayah Singosari. Pengendara yang terjaring diberikan sanksi. Kegiatan operasi justisi ini dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Singosari bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Satpol PP untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas untuk mematuhi protokol kesehatan khususnya selama pandemi COVID-19. Operasi masker dengan sasaran pengguna jalan ini dilakukan juga untuk melindungi masyarakat sekaligus mencegah penyebaran COVID-19 di Singosari, yang saat ini pasien terkonfirmasi positif sudah mencapai 70 orang. Pada kegiatan operasi justisi ini, para pengguna jalan yang melintas di depan kantor Kecamatan Singosari yang kedapatan tidak memakai masker didata dengan melihat KTP dan diberikan edukasi pentingnya menggunakan masker. Menurut Kapolsek Singosari menjelaskan, peningkatan kesadaran masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 agar aktivitas masyarakat bisa segera kembali normal. Di lokasi setelah didata dan diberikan sosialisasi dan edukasi, para pelanggar ini diberi sanksi, salah satunya hormat ke bendera merah putih. Kita tiap hari melaksanakan kegiatan untuk pendisiplinan masyarakat wilayah Singosari untuk wajib memakai masker sesuai dengan SE Bupati nomor 20 2022. 2020. Ya. Konten dari hasil ini masih terlihat hasil. Ya, sebagian masih belum disiplin. Dia sudah ada maskernya tapi nggak dipakai. Tapi ada sebagian yang tidak pakai masker, makanya kita laksanakan penindakan. Kita bagi masker, kita tindak untuk hormat ke bendera. Kita kalau yang muda kita push up, nah itu aja. Pak, himbauan pada masyarakat yang terkait dengan pentingnya protokol kesehatan. Ya, himbauan dari kami ya, karena Singosari ini sudah sekitar 90 yang terpapar positif COVID-19. Tolong kepada masyarakat untuk disiplin memakai masker, ya, disiplin untuk jaga jarak, ya. Terus sering-sering cuci tangan dengan air mengalir. Iwan Hikmawan melaporkan. Upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Selain melakukan tes cepat kepada masyarakat umum, rapid test terhadap para aparatur sipil negara juga terus dilakukan. Setelah satu keluarga, bapak, ibu, dan anak yang bapaknya sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Batu dinyatakan positif COVID-19. Dua kantor dinas, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, dilakukan rapid test secara massal oleh Dinas Kesehatan Kota Batu. Rapid test atau tes cepat COVID-19 dilakukan guna mendeteksi secara dini penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah Kota Batu dari klaster keluarga. Pelacakan COVID-19 di lingkungan pegawai di pemerintah Kota Batu setelah 3 orang dalam satu keluarga yang orang tuanya sebagai pegawai negeri sipil di pemerintah Kota Batu yang tertular dari keluarga lainnya. Hingga saat ini jumlah positif COVID-19 di Kota Batu mencapai 86 orang. 7 orang meninggal dunia, sembuh berjumlah 24 orang, isolasi 24 orang, dikarantina 18 orang, dan dalam perawatan berjumlah 13 orang. Sampai hari ini dari pegawai kami yang ada di Kesbang, itu kan yang awalnya pegawainya suaminya, sekarang menular kepada anak dan istrinya. Tetapi untuk anak dan istrinya sudah sembuh, tinggal yang bersangkutan belum. Oleh sebab itu kita tidak berandai-andai, tidak punya keinginan agar supaya di lingkungan kerja itu bisa safety gitu loh. Jadi secara psikologi, contohnya kayak yang salah satu pegawai kami di salah satu UPD itu sudah selesai, sudah negatif, tetapi pada saat mau masuk kantor masih trauma. Itu seorang pejabat di pemerintah Kota Batu semacam itu, apalagi kalau warga masyarakat. Oleh sebab itu, agar kenyamanan daripada seluruh stakeholder, terutama staf yang ada itu bisa berjalan dengan baik, kita memberikan
pelayanan terutama itu kita bersihkan, jadi kita periksa lagi agar supaya betul-betul tidak ada yang reaktif. Yanto Yanjung melaporkan. Sementara upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona juga terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dengan berbagai upaya termasuk mengedukasi masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, khususnya ketika beraktivitas di luar rumah. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Malang. Saat ini Kabupaten Malang berada di zona orange setelah keluar dari zona merah beberapa waktu yang lalu, dengan jumlah pasien terkonfirmasi positif per Senin 6 Juli 2020 dari data info-covid19.jatimprov.go.id sebanyak 278, sembuh 82 dan meninggal 23. Upaya ini akan berhasil maksimal dengan dukungan seluruh masyarakat, salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan kegiatan penyemprotan disinfektan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan TNI, Polri, PMI, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, pemadam kebakaran, dan juga relawan di kawasan zona merah. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Malang mengungkapkan, masyarakat harus lebih sadar untuk mematuhi protokol kesehatan karena pandemi corona ini tidak bisa dipastikan kapan berakhirnya. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah dengan mengedukasi masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat dengan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun, serta menjaga jarak. Tidak hanya itu, pembentukan kampung-kampung tangguh juga merupakan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, karena di kampung tangguh pemberlakuan protokol kesehatan bisa lebih maksimal. Ini dengan harapan bahwasanya yang pertama dengan melakukan penyemprotan ini untuk meningkatkan psikologi masyarakat. Ya. Terus yang kedua juga berusaha untuk bisa memutus penyebaran daripada COVID-19. Kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Singosari ini secara bergiliran di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, terutama di zona-zona merah. Terus selanjutnya terkait dengan titik-titik di Singosari, kebetulan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada dan saran daripada Puspika dan Kepala Desa serta Lurah, kita lakukan penyemprotan di titik-titik yang merah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami di Info 7 Malang Raya. Keberadaan Kampung Tangguh ternyata tidak hanya berfungsi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, namun keberadaan Kampung Tangguh juga dimanfaatkan sebagai sarana belajar siswa. Seperti di RW 4 Kelurahan Karangbesuki, warga memanfaatkan posko Kampung Tangguh Sekolah Dadakan untuk belajar siswa. Keberadaan posko Kampung Tangguh di RW 4 Kelurahan Karangbesuki, Sukun, Kota Malang tidak hanya berfungsi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, namun dijadikan sebagai sekolah dadakan untuk belajar siswa. Setiap harinya puluhan siswa sekolah dasar dari kelas 1 hingga kelas 6 yang dibagi menjadi beberapa kelompok belajar di pos tangguh tersebut. Siswa yang belajar di pos tangguh ini dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1 yang terdiri dari kelas 1 dan 2, belajar setiap hari Senin dan Kamis. Kelompok 2 yakni kelas 3 dan 4 belajar setiap hari Selasa dan Jumat. Sedangkan untuk kelompok 3 yakni kelas 5 dan 6 belajar setiap hari Rabu dan Sabtu. Siswa yang belajar di sekolah dadakan Kampung Tangguh RW 4 mengaku senang karena bergabung bersama teman-temannya selama liburan di masa pandemi COVID-19. Mereka hanya belajar sendiri di rumah. Sementara Ketua Posko Kampung Tangguh RW 4 Karangbesuki mengatakan bahwa sekolah dadakan ini untuk memberikan motivasi kepada siswa SD agar tetap semangat belajar. Dengan sekolah di Posko Kampung Tangguh RW 4, nantinya semangat belajar siswa tetap ada selama hampir 4 bulan libur akibat pandemi COVID-19. Sementara pada sekolah di Kampung Tangguh RW 4 terdapat 9 orang guru sukarelawan yang memberikan pelajaran kepada siswa. Materi pelajaran yang disampaikan juga hampir sama seperti materi di sekolah pada umumnya. Di sini sekolahnya memang non formal, tujuannya memang untuk meringankan beban psikologis anak. Jadi karena anak-anak ini terlalu lama di rumah, mungkin mereka
rindu akan dunia sekolah, akhirnya kita berinisiatif untuk membuat sekolah non formal ini. Alhamdulillah mendapat respon dari mantan-mantan guru yang ada di lingkungan kita, dan masih ada ya guru-guru aktif yang menjadi relawan untuk tenaga pengajarnya. Itu. Kalau sistem belajarnya seperti apa? Untuk kelas kita bagi per kelompok. Jadi kelompok pertama itu tingkat TK sama kelas 1 SD. Untuk tingkat kelompok 2 itu antara kelas 2, 3, 4, kelompok 3, kelas 5, 6. Untuk sementara masih SD semua, SD sama TK. Ini dibatasi apa enggak Mas untuk jumlah siswanya? Jumlah siswa maksimal sehari 12 anak. Kita memang membatasi karena sesuai dengan protokol kesehatan kita harus menjaga jarak dan tidak boleh terlalu banyak kerumunan. Simon Alfredo melaporkan. Harga jual cabai di sejumlah pasar di Kota Malang mulai melonjak. Harga cabai merah yang semula dijual dengan harga Rp20.000 kini menjadi Rp26.000 per kilo. Sedangkan cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga Rp13.000 kini menjadi Rp19.000 per kilo. Naiknya harga cabai yang dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari konsumen. Harga jual sejumlah komoditi di pasar mulai melonjak. Seperti yang terjadi pada cabai, harga jual cabai merah terus melonjak, mulai dari harga Rp20.000 kembali naik menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai rawit yang sebelumnya harganya merosot hingga Rp13.000, kini naik menjadi Rp19.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai ini baru terjadi sejak Senin kemarin. Menurut pedagang, kenaikan harga komoditi seperti cabai salah satu penyebabnya adalah meningkatnya permintaan dari konsumen, sehingga pedagang terpaksa menaikkan harga komoditi. Sedangkan untuk ketersediaan stok sendiri sejauh ini masih aman dan pasokan dari petani tetap lancar. Sementara selain cabai yang terus melonjak, harga bawang merah justru turun. Bawang merah yang semula dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp34.000 per kilogramnya. Sedangkan harga bawang putih tetap normal, yakni Rp15.000 per kilogramnya. Mulai hari ini yang naik cabai Mas. Cabai besar itu dari kemarin naik 4.000, naik 6.000. Cabai kecil dari kemarin naik 6.000 juga. Kalau bawang merah agak turun dikit. Dari kemarin lusa itu dari 40, sekarang menjadi 34. Kalau bawang putih masih stabil harganya Rp15.000. Hari ini yang naik cabai besar sama cabai kecil. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami di Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD menggelar rapat paripurna penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 secara virtual melalui video conference. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD menggelar rapat paripurna penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Rapat paripurna ini dilaksanakan dari berbagai tempat secara virtual. Wali Kota Batu dalam rapatnya menempati ruang rapat paripurna di lantai 5 Balai Kota Mongtani. Sedangkan DPRD bertempat di gedung DPRD Kota Batu. Untuk masing-masing SKPD mengikuti video conference pada ruangan kerja di setiap kantor dinas di Balai Kota Mongtani. Ada beberapa capaian dan terjadi gagal lelang terkait pelaksanaan pembangunan di Kota Batu dalam tahun anggaran 2019. Rencananya, setelah rapat paripurna penyampaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 ini, pihak DPRD akan menggelar kembali rapat paripurna terkait pandangan umum pihak DPRD pada penyampaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019. Target seperti target PAD kita yang alhamdulillah sudah melebihi dari apa yang ditargetkan, tapi kemudian ada eksekusi yang belum juga terlaksana sampai 100%. Yang menjadi sorotan yang utama itu ada beberapa hal, termasuk
tahun lalu itu adalah gagalnya lelang ya, yang gagal lelang yang sekarang sudah dibangun ini hanggar. Itu kemarin kan belum terlaksananya bukan karena tidak bisa, tapi karena gagal lelang. Sehingga akhirnya dilelang ulang yang baru sekarang ini dieksekusi. Hal-hal seperti itu. Yanto Yancung melaporkan.